Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Antara Kisah dan bertemu lagi bersama gua Panji. Untuk kali ini di video ini gue sendiri karena hari ini nggak ada narasumber karena sedang sibuk masing-masing. Penelusuran pun belum ya, karena tadi gue habis jemput orang tua gue. Mungkin besok lusa baru kita bisa mulai penelusuran ke lokasi. Jadi untuk video kali ini gue hanya mau berbagi sedikit dari pengalaman gue tentang cara mencegah supaya rumah lu tidak banyak dimasukin sama hal-hal goib, terutama yang negatif atau istilahnya dikirimin sama orang yang berbau-bau aura negatif. Nah, gue akan kasih sedikit tips ya, ini dari pengalaman gue pribadi ya. Jadi pengalaman gue ini gue ceritain, dan apa yang udah gue lakuin ini gue ceritain juga ke kalian. Siapa tahu di antara kalian yang nonton video ini sedang mengalami atau pernah mengalami tapi masih belum selesai. Ini gue kasih tipsnya sedikit. Sebenarnya nggak banyak sih ya, maksudnya tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah ini gitu. Jadi banyak hal. Nah, cuman ini dari pengalaman gue pribadi, gue melakukan ini gitu. Jadi dulu itu sebelum gue melakukan hal ini, banyaklah hal-hal goib yang negatif itu masuk ke dalam rumah, masuk ke istri gue, ganggu anak-anak gue, terus aura-aura negatif yang orang kirim ke rumah gue berpengaruh ke ekonomi segala macam. Itu juga gue pernah mengalami, dan gue melakukan hal ini untuk mencegah itu semua, dan akhirnya alhamdulillah berhasil gitu. Jadi apa yang gue lakuin? Nah, hal yang pertama gue lakuin adalah gue waktu itu majang tulisan Allah dan Muhammad di ruang tamu. Jadi begitu pintu masuk, umpama nih pintu masuk nih, nah begitu menghadap itu kalau bisa lu tempel tulisan Allah sama Muhammad itu sepasang ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gue pajang foto para alim ulama. Nah, contohnya kayak ini ya. Nih kayak ini, di sini gue pajang foto ada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian ada Mbah Kiai Khalil Bangkalan Madura, kemudian ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri pengasuh Tebu Ireng dan NU. Terus di sini ada Mbah gue sendiri, Mbah Kiai Sufandari. Nah, kalau ini binatang kesukaan gue ya, jelas ini peliharaan gue nih, ini dari gue punya ini bukan alim ulama ya, ini kesukaan ini. Jadi gue suka banget sama macan putih ya, gue tempel di sini. Nah, ini binatang peliharaan gue nih gitu. Kenapa? Kok bisa? Ya, pertama gini, makhluk halus itu, apalagi yang aura yang negatif itu, ketika berpapasan dengan tulisan yang yang berlafadzkan Allah sama Muhammad itu, mereka panas otomatis. Begitu mereka masuk itu seperti memancarkan kalau buat ke mereka tuh seperti aura panas. Ditambah lagi ada foto para ulama kayak Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan ibaratnya bapaknya spiritual ya, bapaknya spiritual. Jadi ketika ada seumpama lu ada di tempat serem misalnya, lu kirim Al-Fatihah aja buat Syekh Abdul Qadir Jailani, itu semua setan itu minggir otomatis, dengan otomatis tuh minggir. Karena gue pernah membuktikan. Jadi waktu itu ada sosok mau masuk nih ke dalam rumah. Ada sosok mau ke dalam rumah, gue baca Yahonis Abdul Qadir Al-Muqimu bi Baghdad yaqulu laka la ta'ut tahlik. Nah, yang dilihat sama istri gue apa? Itu si hantu itu lari sambil terkentut-kentut apa terkencing-kencing, itu gue lupa ya. Itu membuktikan kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimana begitu baru mendengar namanya aja itu setan udah lari. Ditambah lagi foto-foto para alim ulama nih ya. Jadi kalau gue menyarankan, ada lafaz Allah di rumah lu, ada lafaz Nabi Muhammad SAW, kemudian di bawahnya lagi ada foto Syekh Abdul Qadir Jailani, di bawahnya lagi ada foto para alim ulama. Terserah siapapun alim ulama. Kalau gue majang Mbah Hasyim Asy'ari karena jelas ya ini pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, tempat gue dulu menimba ilmu. Terus ada Mbah Kiai Khalil, ini sebenarnya saling sambung menyambung ya. Jadi Mbah Khalil Madura ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari ini gurunya dari
kakek gue. Jadi ini sebenarnya saling berkesinambungan ya antara guru dan murid, makanya gue pajang di sini. Itu yang pertama, majang lafadz Allah dan Muhammad, kemudian foto atau hiasan para alim ulama. Kemudian yang kedua apa? Kayak untuk di zaman era modern gini udah canggih ya, maksudnya udah lu bisa putar murotal Al-Quran tuh bisa dari YouTube, bisa dari aplikasi apapun itu. Nah kalau gua dulu itu waktu gua sedang mengalami hal seperti itu jendela rumah atau pintu itu subuh udah dibuka guys, jadi dibuka ya nggak usah lebar-lebar, yang penting udaranya masuk. Nah setelah subuh itu setel murotal, apa yang disetel sebenarnya bebas ya, semua Al-Quran itu kan bagus, cuman kalau bisa sih diurut gitu ya, dari awalnya dari Al-Baqarah sampai mundur sampai belakang gitu. Itu setiap subuh ya rutin. Nah pas paginya nih saat lu mau beraktivitas ngepel, waktu itu gue ngepel, percaya nggak percaya gue ngepel pakai air bekas cucian beras. Jadi gue ngepel pakai air bekas cucian beras. Nyuci berasnya juga beda, jadi nyuci beras itu melawan arah jarum jam. Jadi waktu itu gue nyuci berasnya, jadi gue kebetulan gue yang ngamalinnya sendiri. Waktu itu gue nyuci beras, gue berlawanan arah jarum jam. Biasanya kan ngadepnya ke sini ya, ke kanan muternya, nah ini gue putar ke kiri. Nah, kemudian airnya gue saring, airnya gue pakai buat ngepel. Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam ya. Kalau dari luar ke dalam itu nanti ibaratnya lu bawa masalah dari luar masuk ke dalam rumah lu gitu. Nah kalau gue dari dalam, sapu pelan-pelan, tuh gue buang semua keluar. Jadi masalah yang di dalam ya, aura-aura negatif semua ini ikut semua keluar. Percaya nggak percaya, tapi memang itu gue udah membuktikan dengan setelah nyetel murotal, kemudian ngepel dengan air beras itu perlahan-lahan berkurang. Nah terus apa lagi nih tipsnya? Nah kemudian saat mau menjelang maghrib itu pintu jendela rumah lu kalau bisa tuh sudah tertutup semua. Orang yang ada di luar semua kalau bisa itu sudah ada di rumah semua, jangan ada yang di luar gitu. Jadi pintu, jendela, jemuran, terutama anak kecil ya, terutama punya anak kecil atau misalnya kalian punya bayi, balita, itu kalau bisa didahulukan. Kalau orang dewasa sebenarnya nggak terlalu masalah ya, tapi sebisa mungkin semuanya itu udah masuk ke dalam rumah. Nah kemudian maghrib ya, masuk maghrib, sholat maghrib. Nah kemudian setelah selesai sholat maghrib ya, lu punya zikir-zikir atau bacaan yang lu baca kan beda-beda ya, terserah. Nah setelah zikir, kalau gua itu baca Al-Ikhlas, gua baca Al-Falaq, gua baca Anas, gua baca ayat kursi. Pas lafadz wala yaudu hifdzuma wa huwal aliyyul azim itu gua ulang sampai 7 kali kalau gua ya. Nah setelah selesai, gua tiup deh ke arah depan, ke arah samping kiri, ke arah belakang, ke arah kanan, ke arah atas, ke arah bawah. Ya, jadi tiup pelan-pelan. Ya, nah itu. Nah setelah selesai sholat zikir sama wirid, itu gue nyetel gue nyetel hizib bahar. Gue biasanya nyetel hizib bahar, hizib nasor, ratib al-atos. Itu ya kalau sekarang udah canggih ya, udah ada YouTube, jadi ya lu tinggal putar aja deh. Nah, tinggal putar rutin tuh ya, jadi jangan sampai kelewat. Habis selesai zikir wirid, lu putar tuh di YouTube kan ada ya, kayak lu ketik aja, tinggal ketik hizib bahar, terus ada hizib nasor, terus ada ratib al-atos. Nah itu bisa lu putar habis maghrib sambil menunggu isya ya, minimal 3-7 kali balikan deh. Nah itu. Nah kemudian setelah selesai itu sampai malam ya lu tidur istirahat. Kalau bisa sebelum tidur ya lu baca ayat kursi lah, atau sebisa mungkin yang lu bisa deh, yang lu hafal apa di sini kan, karena konteksnya berbeda. Kadang suruh baca ayat kursi kan ada yang hafal, ada yang enggak ya. Jadi ya baca apa yang lu bisa gitu. Mau lu baca Al-Fatihah, mau lu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ayat kursi, atau mungkin lu hafal surat yang lebih panjang, itu terserah. Mangga sebelum tidur itu bisa lu baca rutin. Nah ini gue dulu melakukan rutin selama waktu itu lagi diguncang lagi diguncang banyak aura negatif ya, orang ngirim lah ya, banyak aura-aura makhluk halus yang negatif masuk ke rumah gitu kan, membuat anak gue gelisah, istri gue juga ketakutan di rumah. Nah itu gue melakukan itu ya. Nah melakukan itu karena saat baca hizib bahar itu
si pembaca ini dia mengirim Al-Fatihah buat Syekh Abdul Qadir Jailani, dia juga ngirim Al-Fatihah buat Mbah Syekh Khalil. Mbah Syekh Khalil itu disebutin namanya. Jadi otomatis kan ini kuat ya. Jadi bacaan si Hizib Bahar ini udah bacaan Hizib Bahar ini kuat, ditambah sama kiriman-kiriman buat para alim ulama gitu. Jadi semakin kuat. Turuti melakukan tadi ya pajang foto yang paling pertama itu kalau bisa dibeli dipajang kayak lu beli pajangan tulisan Allah sama Nabi Muhammad, itu udah yang pertama. Kemudian foto para alim ulama, terserah alim ulamanya siapa, karena kan banyak ya ulamanya, cuman kalau gue majangnya yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, gue pajang Mbah Syekh Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hasyim Asy'ari, sama foto kakek gue gitu, karena ini saling berkesinambungan nih dari tiga ulama ini guru sama murid. Nah jadi gue pajang, terserah kalau kalian punya referensi lain, yang penting itu ulama, alim soleh, terserah itu siapa aja dipajang, karena itu otomatis mereka ini mengeluarkan punya aura tersendiri gitu. Kalau buat makhluk yang auranya negatif ini, itu auranya panas buat mereka, jadi mereka nggak akan betah di rumah kita. Itu gue udah membuktikan itu. Jadi mereka tuh seperti apa ya, mereka juga bingung kenapa gue panas gitu. Tapi begitu dilihat, wah ternyata sumbernya dari sini, dari foto lafaz Allah Muhammad sama foto para alim-alim ulama gitu. Jadi itu punya aura panas tersendiri buat makhluk halus atau orang yang ngirim ke kita itu yang aura negatif itu secara nggak langsung mereka kepanasan, dan akhirnya itu pergi dengan sendirinya. Ditambah bacaan tadi wirid habis sholat, kita ngepel pakai air cucian beras, ditambah hizib nasor, bacaan yang berat, hizib bahar, terus ada rotib al-atos, terus bacaan sebelum tidur juga kita melakukan, ditambah kita masukkan angin-angin segar di pagi hari, itu kan masih jernih ya, udara pagi itu kan buat sirkulasi itu kan bagus ya. Jadi secara nggak langsung yang malam sudah terkontaminasi dengan aura-aura negatif, pagi itu langsung dibuang lagi gitu. Jadi sirkulasinya itu muter gitu guys. Jadi gue mau berbagi itu aja ke lu, yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jadi ini gue sudah membuktikan, gue sudah merasakannya sendiri. Jadi dulu gue ngulik nih, karena pakai ini nggak mempan, pakai ini nggak mempan. Jadi gue cari ramuan yang pas, apa nih yang sekiranya bisa ini semua tuh aura negatif tuh hilang gitu. Dan akhirnya gue nemu titik, ya inilah yang tadi gue sampaikan itu, gue nemu titik yang sekiranya tuh klik gitu. Akhirnya mereka pergi dengan sendirinya ya, berkurang. Ya alhamdulillah semua kondisi bisa stabil seperti semua. Jadi gitu, itu aja sih gue mau berbagi pengalaman gimana supaya lepas dari kayak misalnya tadi ya ada makhluk-makhluk yang beraura negatif masuk ke rumah, atau diam di rumah, atau kadang lu kan punya misalnya rumah lu gede nih, lu takut nih kayaknya ini ruangan ini gue rada serem nih kesini. Nah itu tuh nggak boleh begitu, karena kan itu kan rumah punya lu gitu kan. Jadi jangan sampai lu merasa ketakutan di rumah sendiri gitu. Dan itu pernah gue alamin, walaupun bukan sama gue ya, maksudnya dialamin sama anak-anak gue, sama bini gue, sama istri gue gitu. Nah itu ya gue melakukan berbagai cara, akhirnya nemu formula yang pas yang tadi gue sampaikan, dan alhamdulillah semua bisa kembali normal ya. Siapa tahu bermanfaat video gue kali ini buat kalian. Gue gak akan pernah bosan buat kalian untuk mengingatkan untuk selalu tekan tombol subscribe, like, share, dan komen video-video ini. Kritik dan saran silahkan lo lakuin di sini, gue welcome sekali ya. Gitu, mungkin segitu aja. Kalau ada kata-kata gue yang salah, gue mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.